Kreativitas adalah proses, sebuah mental yang melibatkan banyak hal. Kita bisa mempunyai ide-ide, konsep-konsep baru. Kita ngobrol dengan teman-teman, dapat menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Halo dear, masih bersama sosok kreatif Ibu Lenawati Pujo Astuti dalam A Walk to Remember. Ini namanya di yang itu ngopi, tempat ngopi. Langit senja. Langit senja. Oh, langit senja. Karena nih, itu ada emasnya yang melayani. Tapi saya nggak minum kopi mas ya. Karena saya sudah minum kopi banyak banget ya. Jadi kayaknya sudah nggak cukup lagi. Jadi kalau anda mau menikmati kopi sambil santai, meskipun saat ini suasananya hujan tuh asik banget kalau dia kayak gini ya. Oke, Ibu, sekarang kan memang bermunculan ya yang namanya ini ada langit senja, ada kopi, macam-macam deh. Janji hati, ya. Ada janji hati, ada kopi kelotok, ada pokoknya kopi-kopi macam-macam gitu kan ya. Nah itu memang kalau saya lihat menjamur kayak gitu ya Bu ya, menjamur gitu. Ya ini salah satu bentuk alasan anak-anak muda kreatif gitu kan ya. Tetapi banyak juga yang saya lihat di saat dibuka itu Penuh. saya aja diundang untuk menikmati. Tapi tidak bisa bertahan lama, Bu. Tidak bisa bertahan lama. Nah, karena itu adalah main dalam hal itu ya. Dalam hal ini apalagi seperti ini. Nah, itu bagaimana? Ini memang benar sih alasan kreatif. Mungkin ada kalau banyak yang menyaksikan kita ini juga kepengen harusnya bagaimana ya? Memang kopi menjamur. Tapi sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat itu adalah tempat nongkrong. Oh, nongki ya? Oke. Jadi nongkrong, ketemu. Karena sekarang kalau mau ketemu di rumah rame-rame juga nanti COVID gitu kan. Tapi kalau ketemu di tempat nongkrong, Ya, mereka kan sudah dikondisikan ya untuk nongkrong. Oh gitu. Ya, sambil minum kopi supaya nggak ngantuk ya. Cemilan gitu kan. Kan asik kalau seperti itu. Seperti di sini misalkan datang 1-2 orang gitu, terus mereka telepon teman, aku di sini yuk ngobrol gitu. Ya datang yang temennya. Jadi hanya untuk tempat nongkrong. Kalau luasnya tempat kopinya kecil, otomatis yang datangnya hanya sedikit, pemasukannya sedikit. Iya. Nah itu ya yang membuat jadi Ya. tidak imbang ya. Betul. Ya waktu dulu masuk sebelum PSBB ya kan, sebelum ada batasan-batasan itu paling tidak kan dia bisa 20 orang satu ruangan sini lah misalkan. Ini gede loh ini. Ya, ini lumayan gede. Iya. Ya itu sekarang tinggal 10 bolehnya masuk kan. Tuh. Jadi sampai di depan pintu ditulisin juga maksimal 10 orang gitu. Ya, jelas menurun ya Bu ya. Oh jelas. Pendapatannya menurun. Nah, pendapatan menurun karena yang beli juga sedikit. Kalau ada makanan-makanan yang lain masih nggak apa-apa kalau cuma kopi-kopi. Nah, makanya kenapa perlu kreatif di situ ya Bu Lena ya. Ya, jadi misalkan kita bisa bikin makanan itu sendiri, ya kan? Tapi kan murah. Tapi kalau kita beli orang setor itu ya resikonya banyak banget. Yang setor ya kasihan jadi tidak laku, tidak dibayar. Oke. Ya toh, kalau itu konsinyasi kan gitu caranya. Jadi harusnya bisa masak sendiri dan misalkan nggak habis itu bisa disimpan di lemari es atau apa, besok pasti oke.
Jadi memang harus kreatif. Jadi jangan saat kita membuka kedai kopi, terus makanan bukan kita yang membuat dari orang lain. Jadi tidak-tidaknya ada tambahan lagi ya. Bu, ya? Betul. Ada tambahan lagi. Seperti lumpia itu bisa tahan di freezer kan, bisa seminggu gitu. Jadi sekali buat satu adonan. Oke. Jadi disimpan, tinggal nanti kalau hari ini dikeluarin 5 gitu kan, nah, tinggal goreng. Oh gitu. My dear, inilah salah satu bentuk kreatifan. Keren banget kalau saya menyaksikan seorang oma Bulena ini super duper kreatif ya. Nah bahkan seperti ini kan karena di sini ya namanya juga tempat untuk kopi dan lain sebagainya ya Bu ya. Kan banyak seperti ini. Ini pun dimanfaatkan ya Bu ya. Iya dong. Botol-botol seperti ini pun dimanfaatkan dan akhirnya berfungsi. Betul. Dimanfaatkan untuk apa Bu botol-botol seperti ini? Kemarin kan ada itu tanaman yang di lokasi yang tadi pagi kita duduk di sana. Kalau nyiramin gitu kan nyiprat semua kotor. Jadi ini kita kasih kayak tutup tapi yang ada lancipnya kayak torong, terus itu dipotong kecil. Ini ditaruh di situ sampai nanti habis, berarti cukup untuk sehari. Jadi nggak sampai kotor semua. Nah makanya inilah dibutuhkan kreatifan bagaimana untuk menumbuhkan, apalagi dalam kondisi kita punya usaha sendiri. Nah biasanya membedakan orang tidak kreatif adalah begini Bu, saat orang bekerja ikut orang, nah kadang nggak perlu dituntut kreatif. Tapi kalau kita kerja sendiri dituntut kreatif, sebenarnya nggak begitu ya Bu ya? Enggak juga. Misalkan ini tahu ini memang nggak kepake kan, dia tinggal minta. Tapi biasanya aku suruh ngumpulin, nanti dijual. Itu kan biasa toh ada orang yang jual botol bekas gitu, itu banyak yang beli. Oh gitu ya. Jadi memang inilah sebuah kekreatifan itu sebenarnya yang unggul itu adalah kita sendiri ya Bu ya. Tiba-tiba stuck gitu, kekreatifannya tiba-tiba nggak muncul Macet ya. dalam kondisi yang nggak muncul. Padahal Ibu sebegini luasnya gitu kan harus menumbuhkan sebuah kekreatifan. Apa yang dilakukan? Banyak terjadi juga, sering-sering kan pekerjaan saya banyak. Jadi kalau di sini sudah suntuk gitu ya pindah ke pekerjaan lain. Pindah ke pekerjaan. Iya, karena pekerjaan di Jakarta ya Bu ya, ada di luar pulau juga ada, di mana-mana gitu kan. Jadi tinggal pindah ya. Tinggal pindah-pindah. Tinggal pindah-pindah ya untuk menumbuhkan sebuah kreatifnya. Tapi di sini paling selalu ditunggu dong paling tidak ya Bu ya. Paling tidak harus ditunggu gitu. Oke Bu. Nah di tengah kondisi yang orang kayaknya stuck, nggak punya rasa kreatif lagi gitu kan. Memang orang kalau nggak kreatif memang tidak akan menampakkan apa-apa. Seperti tadi saya bilang, seperti membuat sebuah kopi sekarang berjamur kopi di mana-mana. Tapi masing-masing kalau mereka tidak membuat kreatifan, maka usaha itu akan berhenti, bahkan nggak bisa bertahan. Membuka mudah, mempertahankan sulit. Kayaknya perlu. Bagaimana Bu? Ya. Jadi pertama kalau sekarang ini coba aja rumah sendiri itu yang dipakai. Kan itu udah nggak bayar sewa, berarti pasti sudah untung. Terus sudah ada makanan dan ya yang sederhana lah bikin nasi kucing biasanya. Nah gitu. Kan minimal untuk makan sendiri sudah cukup. Nah sisanya lain untuk dijual dan kita ada keuntungan. Kalau misalkan nggak bisa makan nasi kucing gitu, ya bikin bubur-buburan atau rojak atau apa gitu, pasti laku kok. Pasti laku ya. Memang dan Tuhan pun pasti akan memberkati orang-orang yang kreatif. Betul. Coba tuh lihat nanti kalau ini pulang malam ya, sepanjang jalan yang mau keluar sampai jalan besar, itu tuh apa aja dijual ada. Aku dulu waktu awal-awal sepi sekali. Ini tahun keempat. Itu tuh sudah rame semua kan, jadi bagus sekarang. Jadi rame, ya? Jadi apa ya, terang kan. Iya. Nah ini salah satu bentuk kekreatifan dari Bulena. Karena apa? Dulu di tempat ini akan seperti ini. Memang kalau kita dari kota masuk ke sini masih jauh. Begitu masuk di sini ada tempat yang fungsinya untuk menenangkan saraf kita sejenak. Ya, betul. Untuk bisa menikmati lingkungan, dekat dengan alam dan bisa mengajak keluarga semua ada di tempat ini ya Bu ya. Nah Ibu,
apa saran yang harus dilakukan? Mungkin ada banyak, mungkin seorang istri atau seorang suami, kenapa istrinya nggak kreatif, kenapa suaminya kurang kreatif, karena harus membantu agar dapurnya ngebul dan lain sebagainya. Bagaimana sih sebenarnya untuk menumbuhkan kreatifan di saat kondisi seperti ini? Selain tadi di rumah ya Bu ya, nah kalau ada yang bekerja salah satu, nah kalau semuanya nggak bekerja itu bisa dilakukan di rumah. Jadi gini, contoh kecil nih ya. Ini kan ada restoran. Nah, cucu saya kan ikut saya nih di sini. Dia lihat orang masak, itu tuh senang sekali. Dia suka sekali pasta. Kan terus tiap kali kesini terus kan ya juga berbahaya juga gitu. Terus akhirnya udah masak sendiri. Dia mencoba jadi koki. Oh iya. Tahu nggak, dia lihat YouTube. Oh gitu. Terus itu kan bumbunya ini ditulis dia dalam bahasa Indonesia karena dia isane Inggris. Indonesia ini kacau. Ditulis dalam bahasa Indonesia, dikasih pembantu. Dia suruh bikin, dikasih resep. Tuh, makan sendiri. Kan pertama jadi tidak enak kan, dia belum pinter. Tuh kamu makan tidak enak gitu papanya. Pokoknya aku masak buat seluruh family, jadi semua harus ikut makan, semua dibagi sampai habis. Jadi terpaksa semua makan kan. Kalau nggak enak tetap dimakan dulu. Kalau nggak enak kan disuruh ngabisin dong dia yang buat. Tapi akhirnya bikinannya enak ya. Lama-lama bisa. Nah ini salah satu Nah, itu contoh ya. kreatif lah. Anak itu dari kecil diajarin kreatif. Nanti semakin dia dewasa, semakin dia besar, kekreatifannya itu akan muncul sendiri dimanapun dia berada. Nah berarti untuk menumbuhkan rasa kreatif harus dimulai dari anak. Orang tua kalau tidak kreatif ya, role model orang tua adalah orang tua. Anak-anak kita akan melihat, maka harus dilihat ya. Jadi kalau zaman dulu kan misalkan anak-anak ikut ke dapur bikin ini bikin itu kan. Nah, kita kan sudah sana main aja di sana, repotin mami di sini gitu kan. Nah, sekarang tuh nggak boleh begitu. Memang nggak boleh, harusnya dari dulu harusnya nggak boleh. Ya kadang-kadang kan kalau ya ini maaf kalau yang di desa, udah kamu sekolah aja biar jadi pegawai negeri gitu kan. Nah Itu kalau yang di kota Bu? kalau yang di kota ya dia akan ngomong sekolah aja supaya jadi presiden gitu. Supaya bisa sekolah luar Itu negeri tugasnya gitu. pembantu gitu ya Bu ya. Kan selalu gitu. Jadi orang tua sendiri tidak ya kurang kreatif untuk bekerja sendiri. Dia pikir udah nunut pemerintah jadi ASN gitu kan. Ya, ya. Jadi akhirnya kita dari kemajuan itu ketinggalan sekali, ya. ketinggalan. Jadi maunya ya wis pokoknya nunut urip lah gitu. Ya. Tapi Memang sekarang benar. anak-anak muda sekarang lain. Ya, makanya banyak sekali kedai kopi di mana-mana itu kan dari kekreatifan anak-anak muda Ya. yang cukup luar biasa dan berani mengambil sebuah resiko yang kadang-kadang kita itu takut untuk mengambil karena kekreatifan itu juga akan ada resiko yang dibayar, resiko yang dilewati, ada harga yang harus dibayar ya. Jadi memang harus belajar bagaimana membuat kopi itu supaya seleranya itu oke. untuk orang Indonesia, Ya. Gitu Kalau ya. kopinya tuh enak, mau nggak mau tuh dia kan sekarang pintar tuh pakai apa itu namanya GoFood Go apa Oh gitu. iya, Ya kan seperti itu. nggak selalu harus orang tuh nongkrong gini. Kalau nggak punya tempat nongkrong gimana? Iya, betul. Ya dia beriklan ria lah. Ya betul sekali. Sekarang nama kopi macam-macam, ada kopi Suharto, ada kopi Pak Joyo. Nah, saya punya teman di Jakarta, dia buka kopi di Solo. Setiap dia pulang ke Solo, itu teman kantornya dia pinter, padahal dia juga dia bilang satpa mau nitip nanti tinggal diseduh. Jadi dia juga bawa dari Solo itu kopi dia sampai bawa 30 atau 40 gitu. Tapi kopinya itu namanya kopi siapa gitu. Nah, itu memang kekreatifan. Orang kreatif tidak punya malu, ya, tidak punya malu dan mau melakukan sesuatu secara maksimal. Ya, harus begitu. Oke, Ibu, sebelum kita menutup, kayaknya perlu kembali nih, mesti di-push, ya, didongkrak semangat kita, ya, semangat kita semua agar kita makin kreatif lagi. Silakan, Bu. Iya. Jadi jangan berhenti untuk berpikir untuk maju.
harus fokus kepada tujuan. Jangan tiap kali ada halangan berhenti, halangan berhenti. Nggak nyampe gitu. Akhirnya capek sendiri kan. Nah, jalani terus gitu. Kalau belum bisa goal ya cari kesalahannya di mana. Akhirnya pasti akan bisa. Ya, pasti akan bisa. Jadi kearifan itu bukan milik seorang aja, milik semuanya. Tinggal bagaimana kita akan menajamkan kreatifan kita dengan latihan. Beliau seperti ini juga bukan instan sudah mereka laksanakan. Ada proses yang dilewati satu persatu. Begitu. Thank you banget buat kebersamaan Anda. Ibu terima kasih sekali. Sama-sama. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.